Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi GeoGebra dalam permasalahan matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Indri Astuti Pratiwi dari kelas 2B, mahasiswi program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada soal, yaitu tentukan nilai minimum dari F dalam kurung X, Y sama dengan 200X ditambah 40Y yang memenuhi pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 20 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30, di mana X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita akan membuka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi GeoGebra. Baik, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita tuliskan pada input pertidaksamaan yang ada di soal. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Dan pertidaksamaan yang kedua yaitu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30. Nah, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan juga Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Seperti ini tampilannya. Agar kelihatan grafiknya, kita akan memperkecil dengan cara klik move graphics view, lalu kita geser, lalu kita drag ya, dan kita geser. Nah, seperti ini. Lalu kita tepatkan tanda panah ini di sumbu Y, kita perkecil, dan juga di sumbu X kita perkecil. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari grafiknya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengganti warna dan style pada kedua pertidaksamaan ini. Caranya, klik kanan, lalu ke setting. Nah, di sini ada menu color. Kalian pilih menu color, lalu kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Di sini, mohon maaf ya, kita akan mengganti warna dari persamaan yang pertama. Kita klik persamaan pertama, lalu kita ke setting, lalu kalian pilih color. Kalian bisa pilih color apa aja yang kalian suka. Di sini saya akan memilih color warna merah. Nah, untuk persamaan kedua juga kalian sama, klik kanan pada persamaan kedua, lalu ke setting, lalu di sini ada menu color. Kalian bisa pilih warna apa aja yang kalian mau. Di sini saya mengambil warna biru. Warna hijau. Nah, warna hijau seperti ini. Lalu jika kalian ingin mengganti feelingnya, kita masuk kepada
menu style, kolom style. Di sini ada filling. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua itu aku mau membedakan memakai dot. Nah, membedakan memakai cross hatching. Seperti ini teman-teman tampilannya. Lalu setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita buat pertidaksamaan ini menjadi persamaan dengan cara tulis pada input, yaitu X ditambah Y sama dengan 20 dan X ditambah 2Y sama dengan 30. Lalu di mana X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya juga sama dengan 0. Lalu kita enter ya. Ini semua jika sudah ditulis persamaannya, kalian klik enter aja. Setelah itu kita akan menentukan titik potong dari kedua pertidaksamaan ini ya. Kita akan menentukan supaya kita dapat mendapatkan nilai optimumnya. Caranya klik pada menu toolbar yang kedua, yaitu menu ini titik yang di atasnya ada A. Lalu kalian pilih kategori intersect. Nah, intersect ini artinya itu merupakan pepotongan. Lalu kalian klik pada sumbu Y dan persamaan dan pertidaksamaan yang pertama. Lalu kalian klik pada sumbu Y dan pertidaksamaan yang pertama. Nih. Lalu yang kedua, kalian klik di persamaan ke-1 dan keduanya. Dan untuk titik yang ketiga, kalian bisa klik di persamaan kedua dan sumbu X. Nah, seperti ini teman-teman. Maka didapatlah hasil pemotongannya, yaitu untuk titik A-nya 0,20 dan untuk titik B-nya itu 10,10 dan untuk titik C-nya itu 30,0. Dan yang terakhir kalian klik di sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka didapat titik B yaitu 0,0. Selanjutnya kita akan menentukan arsiran. Caranya kita klik toolbar yang kelima yang ini, lalu kita pilih kategori poligon, lalu kita sambungkan dari titik A ke titik B, lalu ke titik C, lalu ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Ini teman-teman. Nah, karena kita sudah menentukan titik potong dan kita sudah mengarsir, lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk diketahui bahwa persamaan dari nilai optimum itu yaitu fx sama dengan 200x tambah 2y. Nah, kita akan mencari nilai optimum dari titik A-nya, yaitu NA sama dengan 200x dalam kurung A. Di sini itu merupakan titik ya, titik yang akan kalian hitung. Ditambah karena di sini sudah diarsir bahwa titik yang akan kita pakai itu ada pada titik A, B, dan titik C. Maka kita akan mencari nilai optimum dari ketiga titik tersebut, yaitu nilai optimum titik A dan nilai optimum titik B dan nilai optimum titik C. Ini NA sama dengan 200x dalam kurung A ditambah 40y dalam kurung A. Maka didapatlah hasilnya itu 800. Untuk titik B kita juga akan mencari dengan cara NB sama dengan 200x dalam kurung B ditambah 40y dalam kurung B.
Maka didapat hasilnya itu 2400. Untuk titik C kita akan mencarinya juga, yaitu NC sama dengan 200X dalam kurung C ditambah 40Y dalam kurung C. Maka didapat hasilnya itu 6000. Jadi teman-teman, nilai optimum dari ketiga titik tersebut kita kan akan mencari nilai minimumnya, yaitu ada pada titik A, yaitu NA sama dengan 800. Jadi nilai optimum dari pertidasamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 20 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30, yaitu ada pada titik A, yang mana nilai optimumnya itu 800. Itu merupakan tutorial cara menentukan nilai optimum dalam menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat dalam aplikasi GeoGebra. Nah, untuk soalnya di sini gambarlah grafik dari Y sama dengan 2 cos dalam kurung 2x derajat ditambah 90 derajat yang dibatasi oleh interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Langkah pertamanya sama, kita akan membuka aplikasi GeoGebra-nya. Yes. Ini merupakan tampilan dari aplikasi GeoGebra. Untuk langkah pertamanya, kita akan mengganti sumbu X-nya itu dengan satuan derajat. Caranya, kita klik kanan, lalu kita pilih grafik, ya, lalu kita masukkan di dalam kolom basic, yaitu untuk X min-nya itu min 100, dan untuk X max-nya itu 280, untuk Y min-nya itu sama min 5, dan untuk Y min-nya itu min 5, untuk Y min-nya min 5, dan untuk Y max-nya itu 5. Selanjutnya kita masuk ke kolom X-aksis, yang dimana kita centang dulu ini ya di stand, lalu kita ketik ya isi dengan angka 30, lalu kita pilih label, kita namakan labelnya dengan sumbu X, lalu unitnya kita pilih dengan derajat. Nah, unit itu merupakan satuan, artinya itu satuan, jadi satuannya kita memakai satuan derajat. Untuk selanjutnya kita masuk ke kolom Y aksis, di sini juga kita centang ya yang di stand, lalu kita isi dengan angka 1, lalu labelnya kita namai dengan sumbu Y. Nah, seperti ini teman, lalu kita close. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Langkah selanjutnya kita tulis pada input persamaan dari fungsi trigonometrinya, yaitu Y sama dengan 2 cos dalam kurung 2 cos dalam kurung 2x derajat ditambah 90 derajat. Nah, maka didapatlah grafiknya seperti ini. Kalian bisa memperbesar dan memperkecil gambarnya. Di sini saya akan memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat grafik ini hanya mendapatkan satu bukit dan satu lembah. Caranya, kalian klik pada menu toolbar yang ke-11, yaitu kalian pilih Move Graphic View.
Lalu kalian taruh di sumbu X, nah supaya bergeser ya sumbu X-nya. Setelah itu di sumbu Y-nya juga kalian perkecil. Nah, maka didapatlah grafiknya seperti pada tampilan berikut ini. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari grafik trigonometri ini ya. Caranya kita klik pada menu toolbar yang kedua, lalu kita pilih intersect. Lalu kalian bisa klik pada persamaannya dan disumbui. Nah, maka didapatlah perpotongan titik A-nya itu 0,0. Lalu perpotongan di titik B-nya kita juga akan mencari tahu. Kalian klik pada persamaannya, lalu klik pada sumbu X. Nah, didapatlah titik B-nya yaitu 90,0. Lalu untuk titik C-nya juga kalian bisa lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Lalu setelah kita menentukan titik potong, kita harus menentukan titik puncaknya. Caranya kalian juga klik menu yang kedua yang tadi, lalu kalian bisa pilih ekstrimum. Kalian bisa klik di mana saja ya, maka akan muncul titik puncaknya seperti pada gambar berikut ini. Nah, karena ini grafik fungsi trigonometri, sehingga titik potong dan titik puncaknya itu akan banyak gitu. Maka pada soal ini dibatasi bahwa intervalnya itu dari 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Maka kita akan tulis pada kolom input ya di persamaan yang kita tulis di awal tadi, kita ketik dengan dalam kurung 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, teman-teman, didapatlah untuk titik puncaknya yaitu titik A di 0,0, titik B di 90,0, titik C di 180,0. Untuk titik puncaknya didapat di titik D yaitu 45 derajat, negatif 2, di titik E itu negatif 135 derajat, 2. Lalu selanjutnya kita akan menamai titik-titik tersebut dan kita juga akan menyimpan persamaannya itu di dalam grafik ini. Caranya kalian bisa mendrag pada input persamaan seperti ini. Nah, kalian juga bisa memindahkan ini caranya dengan klik toolbar yang pertama lalu pilih move. Nah, kalian bisa simpan ini di mana saja ya, seperti ini. Selanjutnya, atau kalian juga bisa memakai cara ini untuk misalkan ya, untuk menentukan titik A, kalian bisa mengklik di titik A, lalu klik kanan, lalu ke setting. Setelah itu kalian pilih di sini ada show label, kalian pilih name and value, maka akan tampillah. Lakukan hal yang sama kepada titik-titik selanjutnya. Nah, titik B juga sama, titik B sama. Untuk titik C kita bisa mendapatnya seperti ini ya teman-teman. Mendapatnya ini, lalu kita cari titiknya. Nah, didapat teman-teman.
Hmm, di sini saja. Lalu kita geser. Nah, untuk titik E juga kita sama mendragnya. Lalu kita simpan di sini ya. Nah, maka seperti inilah tampilan hasil akhir dari fungsi trigonometri. Selanjutnya kita akan ke materi yang ketiga. Yang ketiga yaitu materinya mengenai visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Untuk soalnya, di sini ada gambarkan volume benda putar dari Fx sama dengan 2 dikurangi X kuadrat dibatasi dengan X sama dengan 1. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Seperti ini tampilan dari aplikasi GeoGebra-nya. Nah, langkah pertama kita akan tulis pada input persamaannya, yaitu F dalam kurung X sama dengan 2 dikurangi X kuadrat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kita akan menentukan titik potongnya. Caranya klik pada toolbar nomor 2 lalu pilih intersect. Nah, ini ya. Lalu kita klik persamaannya dan di sumbu X. Nah, setelah kita mengetahui titik potongnya, yaitu ada titik A dan titik B, kita tuliskan pada input untuk batasnya tadi, yaitu X sama dengan 1. Nah, untuk batasnya juga kita namai ini dengan A. Setelah itu, setelah kita mempunyai batas, kita juga harus menentukan titik potongnya. Kita klik pada toolbar yang kedua, lalu pilih intersect. Kita klik pada persamaannya dan pada sumbu X ini ya. Nah, 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghilangkan garis ini. Caranya kita klik pada A.2 X sama dengan 1. Kita hilangkan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan perbesar terlebih dahulu sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan menghubungkan titik C dan titik D-nya. Caranya kita klik pada menu toolbar yang ketiga ini, lalu kita pilih segmen. Kita hubungkan titik C dan titik D-nya. Nah, didapatlah segmen G. Setelah itu, setelah kita menghubungkan titik C dan titik D, kita pilih toolbar yang ke-10, yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih slider, kita klik di mana saja. Kita klik mana saja. Lalu kita pilih angel. Nah, di sini kita ganti incrementnya dengan 0,5. Lalu kita klik OK. Setelah itu teman-teman, untuk alfa sama dengan 45 derajat, kita geser menjadi 0 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita akan memunculkan 3D grafiknya. Caranya disimak baik-baik ya. Caranya itu kita klik pada garis 3 ini, lalu kita pilih view. Nah, di sini ada di sini ada pilihan yaitu 3D grafik.
Caranya kalian centang saja. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Setelah itu kita geser supaya tidak menghalangi grafiknya. Nah, ini terlalu kecil. Kita juga akan menggeser grafiknya seperti ini ya. Itu kita buat grafiknya ini ya, kita luruskan, kita supaya enak gitu. Nah teman-teman, seperti ini. Nah ini yang paling penting, kalian jangan lupa memasukkan rumusnya, yaitu surface. Nah kita pilih kategori yang ketiga, lalu di sini kita isi dengan A, F dalam kurung A, cos dalam kurung B. Selanjutnya F dalam kurung A, sin dalam kurung B, koma A, X dalam kurung, ini kita mulai dari titik A ya, dan koma X dalam kurung, dan akhirnya itu di titik C dalam kurung C besar ya. Nah koma B, koma 0, koma alfa. Nah kita pilih alfanya di menu yang ini ya, mana alfa, lalu kita enter deh. Nah setelah itu setelah di enter, kita klik pada kolom surface ini, lalu kita pilih setting, lalu kita pindahkan dulu videonya di sini ya. Nah di sini aja, lalu kita pilih color. Kalian bisa memilih warna apapun yang kalian inginkan. Di sini saya mau warna merah. Nah setelah itu kalian masuk kepada kolom advanced. Di sini kalian tambahkan pada condition to show object, yaitu alpha. Bentar. Nah itu kalian ketik ketik alpha ya, tulis alpha lebih dari 0, lalu enter. Setelah itu kita close lagi dan kita geser alpha ini pada slider, kita geser dan ini dia. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Nanti saya perbesar ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tampilan hasil akhir dari visualisasi volume benda putar. Nah kita lihat ya secara seksama, kita perbesar dulu ininya supaya, nah seperti inilah tampilan hasil akhir dari volume benda putar. Nah kita bisa gerakin seperti ini teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.